Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar buat kita semua? Semoga kita semua tetap sehat bersama dengan keluarga kita. Kita mau mendengarkan kembali renungan rohani Sabda Allah hari ini, Minggu 16 Mei 2021 dalam pekan Paskah yang ke-7. Mari kita mengawali renungan kita dengan berdoa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Engkau selalu mendampingi dan menjaga kami. Melalui Putramu, kami dikuatkan dan disatukan bersama dengan seluruh umat-Mu di dalam masyarakat dan di tengah keluarga kami. Semoga kami senantiasa bersyukur dan menyatakan kegembiraan kami melalui pelayanan kami satu sama lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah bersatu dalam kasih. Itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam perikop Injil hari ini yang menurut saya begitu indah. Indahnya karena Yesus senantiasa mendoakan kita. Yesus punya keprihatinan untuk hidup kita karena begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan dalam kehidupan kita, sehingga Yesus menghendaki supaya kita mengalami damai, sukacita, bahkan bisa bersatu satu sama lain. Maka Yesus menegaskan dalam ayat 11b, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yesus meminta kepada Bapaknya agar senantiasa memelihara kita supaya tetap menjadi satu, menjadi kuat dalam persaudaraan. Ada pepatah lama yang sangat indah yang berbunyi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kata-kata bijak ini sangat benar. Karena ketika kita senantiasa mau membangun persaudaraan itu, maka apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita membuat, pasti kita sanggup melakukannya, bahkan berhasil dan mendatangkan kegembiraan, sukacita di antara kita. Tetapi ketika kita tidak bersatu, ketika kita senantiasa saling mencederai, saling melukai, saling membuat kita kecewa, maka sangat sulit kita membangun persaudaraan atau persatuan itu. Nah, untuk itulah Yesus menghendaki
supaya kita selalu bersatu. Mengapa Yesus meminta supaya kita dipersatukan dalam semangat cinta kasih? Karena dengan saling mengasihi, kita sungguh-sungguh dapat melaksanakan pelayanan kita, pekerjaan kita, tugas kita dengan baik. Itulah yang ditunjukkan oleh Yesus ketika dia masih hidup di tengah-tengah masyarakat di tengah dunia ini sebelum kenaikannya ke surga. Dia banyak memberikan perhatian kepada orang-orang lemah, orang-orang kecil, orang-orang terlupakan, orang-orang yang disingkirkan, orang sakit, buta, tuli, timpang, dan segala macam orang yang mengalami penderitaan. Itulah fokus Yesus, memberikan perhatian dalam kasih orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan orang-orang kecil. Tetapi juga untuk semua orang yang menaruh hormat dan memberikan dukungan kepada pemerintah, kepada pemuka agama dalam kebenaran. Maka saudara-saudari, Yesus pun menghendaki supaya kita melakukan hal itu seperti yang dilakukan oleh Yesus dalam semangat cinta kasih. Mengapa Yesus menghendaki itu? Karena 3 hal atau 3 alasan yang disampaikan dalam perikop ini. Pertama, ayat 13. Persatuan yang dikehendaki Yesus supaya sukacita Yesus menjadi penuh dalam diri kita. Sukacita Yesus artinya supaya kita sungguh mengalami damai itu bukan hanya sekedar karena kita sehat, karena kita dipuji, karena kita sukses, tetapi dalam segala situasi, dalam segala keadaan kita mengalami damai sukacita karena Yesus ada di tengah-tengah kita. Marilah kita datang kepada Yesus. Dia memberikan kekuatan, dia memberikan pendampingan, pertolongan dan perlindungannya. Yang kedua, Yesus menghendaki supaya Bapa melindungi kita dari segala yang jahat. Artinya segala macam gangguan-gangguan, segala macam kejahatan yang dapat menghancurkan kita, yang dapat merusak persaudaraan kita, itu dapat kita atasi karena kekuatan dan rahmat dari Bapa di surga. Dan supaya kita juga senantiasa mau menghindari segala macam bentuk-bentuk kejahatan, perilaku-perilaku yang tidak pantas di hadapan Tuhan, yakni saling merusak, saling melukai, dan saling itu membuat sesama kita hidupnya menjadi pahit. Tetapi kita mau saling memaafkan, mengampuni, bahkan menerima apa adanya, bahkan saling mendukung dalam hidup setiap hari, dalam setiap pelayanan kasih yang kita berikan. Dan yang ketiga, Yesus mendoakan kita supaya kita dikuduskan dalam kebenaran. Dikuduskan dalam kebenaran berarti kita senantiasa menyadari bahwa hidup kita ini sangat rapuh, bahwa kita hidup ini tergantung sepenuhnya dari Allah Bapa di surga. Maka kita hanya mau menyembah Tuhan dalam segala keberadaan kita. Kita hanya mau mengandalkan Tuhan dalam segala kebenaran kita. Maka semoga kita semakin berani hidup seturut kehendak Tuhan, karena hanya Tuhanlah, hanya Bapa kita di surga yang menjadi pegangan kekuatan kita. Mari kita datang kepadanya seperti Yesus mengundang kita untuk datang kepada Yesus. Semoga dengan demikian kita semakin bersatu dengan saudara-saudara kita, bersatu dengan Yesus, Bapa di surga dan Roh Kudusnya. Amin. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur kepadamu atas teladan Putra-Mu Yesus yang senantiasa mendoakan kami. Semoga kami senantiasa setia dalam tugas perutusan kami menjadi saudara satu sama lain. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Semoga saudara-saudari bersama dengan segenap keluarga senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.